Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para ulama, para kiai, bil khusus Ki Haji Bukhari Ar-Rabi yang tadi sudah menyampaikan nasihat kepada kita semua. Kemudian ada Al-Ustaz Al-Fadil Ki Haji Nasrullah LC, Ustaz Jamat Makmun, Ustaz Yadi AHSN, Syekh Muhaimin, Masya Allah, ini sahabat saya, ya enggak? Beliau sudah tua tapi usianya tidak muda, ini luar biasa. Lah, salahannya di mana? Udah tua tapi usianya tidak muda. Pak Susilhan, beliau-beliau semua, para guru, para pengurus, senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Tokoh sesepuh RT RW, Lurah Camat, Kapolsek dan Ramil, Satpol PP, teman-teman Satgas Covid, mudah-mudahan kebaikannya yang telah memberikan waktu kepada kita Allah balas dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, kita semua yang berkumpul di sini mudah-mudahan nanti kumpul lagi di surga. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW sekaligus haul yang ke-8 almarhumah Ibu Hajjah Hindul. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita lakukan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niat datang kemari, satu mengharap rahmat, satu cinta pada Nabi, dua dapat silaturahmi, yang ketiga dengerin banyak nasihat termasuk dengerin Al-Quran yang dibacakan dan lain-lain sebagainya, dengan satu niat mudah-mudahan Allah angkat semua bala dari Indonesia, terkhusus wabah Covid Corona. Amin ya Rabbal. Doa ini penting Bapak Ibu, bukan hanya sekedar kita melaksanakan protokol kesehatan secara usaha, ya, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan sering-sering, walau makannya jarang. Kalau orang dulu kan mau makan cuci tangan, sekarang cuci tangan mulu, makan kagak. Ini ikhtiar sebagai manusia. Kerjain, jalanin, laksanain. Mana-mana bawa beginian nih, ya, ibu-ibu. Kata ibu-ibu, gue mendingan beli beras daripada gue beli hand sanitizer. Ya, itu semua adalah bagian dari ikhtiar kita sebagai manusia. Kalau sudah ikhtiar, maka serahkan urusan apapun itu takdirnya, kenyataannya kepada Allah Subhanahu. Ada orang yang tiap hari tangannya dibungkus plastik, mana-mana pokoknya selalu steril. Mandi hampir tiap pulang dari mana aja bukan cuma ganti baju, mandi sudah. Bahkan vitamin apa aja diminum, vitamin A, B, C, D, sampai Z. Apa itu diminum? Makanan semua yang enak-enak, yang bergizi, yang mahal, yang bagus, yang cakep, yang steril. Kalau Allah kehendaki kena, makan aja udah. Ya, gak ada yang bisa menghalangi takdir Allah Subhanahu.
Maka jangan cuman ikhtiar, tapi juga ada saya. Kita semua dengan virus corona takut, iya manusia. Kecilnya pakai banget tuh virus, kecil banget. Nggak bisa ngelihat kita pakai mata zahir begini, ini nggak bisa, kecuali pakai alat yang super canggih. Dan kita nggak pernah tahu ada di mana virus itu. Kecil betul. Maka mohon sama Allah, kalau mau kemana-mana Bapak Ibu, ya Allah, kalau di tempat yang saya tuju atau di perjalanan yang saya tuju ada wabah virus corona yang berbahaya buat saya, hindarkan saya dari tempat itu ya Allah. Karena Allah maha melihat ya. Entar cara Allah tuh gampang buat bikin ibu bapak nggak jadi nyampe. Tiba-tiba mau berangkat udah dandan, udah make upan, udah pakai bedak, pipa, paralon, apa aja dipakai. Tiba-tiba kentut nggak berhenti. Mana kembali pada ngikut lagi. Udah cuma mencret. Bergedek kesel, waduh udah mau berangkat pakai mules, udah mau berangkat pakai buang-buang air. Jangan ngambek, jangan marah. Bisa jadi itu cara Allah nyelamatin kita. Dan kita kagak tahu, saya begitu. Dari rumah saya bilang, ya Allah, kalau di tempat itu ada wabah, ada covid, ada sesuatu yang berbahaya buat saya, jangan bikin saya sampai ya Allah. Engkau paling tahu deh bagaimana caranya. Mohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada orang punya anjing, anjingnya gede, herder. Tahu anjing herder nih? Gede banget dia. Baru begitu dong tuh, ulang gonggong baru. Orang udah takut. Beda sama anjing kampung, kenceng doang. Dilempar. Anjing herder baru ngedeh aja. Orang lihat. Satu kampung takut sama herder. Anak kecil nggak berani keluar, orang tua nggak berani keluar, bapak-bapak, ibu-ibu yang tua muda nggak berani. Ini anjing kalah. Jangan ngomong sama anjingnya, disangka gila. Ada anjing, jing, jangan gigit anjing, boleh terekam. Tapi ngomong sama yang punya anjing, Pak, maaf Pak, ini anjing kayaknya bahaya dah, jangan dilepas Pak. Ini orang kampung pada takut semua, anak kecil kagak berani main. Udah Pak, umpetin, kandangin. Begitu dikandangin, diikat, diumpetin, orang keluar lagi, aman, anak kecil pada bebas main. Betul nggak? Betul nggak? Jadi ngomong sama orangnya, jangan nama anjingnya, kagak paham dia. Ini wabah corona, ente mau ngomong sama corona. Jangan kate, kita jaga jarak dari corona, dari copet aja belum tentu selamat, apalagi dari corona yang kecil bener. Maka bicara sama yang punya. Ada yang punya nggak corona? Siapa yang punya? Allah. Siapa yang minta? Allah. Siapa yang nakdirin ada? Allah. Siapa yang menghendaki dia ada di dunia ini? Allah. Ngomong sama Allah, ya Allah, udah 9 bulan nih lockdown. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, hampir beranak. Udah 9 bulan. Makanya kalau bicara soal dampak lockdown, ya Allah nggak usah ditanya. Bukan tukang ojek, bukan yang pada kerja di kantor, yang paling kena dampak lockdown tuh ustaz sama tukang sound system. Tukang benda. Makanya saudara, ini saya punya kain udah saya ikat nih pakai apa nih? Gesper. Melorot 9 bulan gak makan berkat. Tapi alhamdulillah begini hari masih napas, masih hidup, masih menikmati Indonesia, masih dikasih sehat oleh Allah Subhanahu. Maka di tengah keadaan yang mumet, puyeng, serba nggak jelas, nggak tahu kapan keadaan ini selesai dan berakhir,
banyak-banyak munajat, mohon doa kepada Allah Subhanahu. Apa iya doa bisa bikin segala sesuatu berubah? Lah kenapa tidak? Nabi Allah Musa, saudara-saudara. Tahu Nabi Musa, Bu? Apaan? Tahu aja emang apaan kisahnya? Nabi Musa ya punya kaum Bani Israel yang dibawa pergi malam-malam, diajak jalan buat nyelamatin diri dari keadaan yang tidak menentu. Sampai di waktu pagi, Pak, Nabi Musa udah nggak bisa kemana-mana itu, karena di depannya laut. Sebab dulu belum ada Google Maps, belum ada Waze. Mau kemana nggak tahu, pokoknya jalan-jalan aja udah. Menjelang pagi nggak bisa pergi kemana-mana lagi karena di depannya ada laut. Orang pada bingung kayak zaman sekarang, mumet puyeng bingung. Di rumah bini yang positif, di luar takut laki yang positif. Serba salah ini. Udah mumet puyeng, udah keadaan nggak jelas. Tiap pergi dicurigain, lo mau pergi kemana? Orang gini hari kantor pada tutup, tempat pada kagak ada yang buka, di rumah aja yang nggak bisa makan, nggak mau nggak dapat penghasilan dan lain sebagainya. Keadaannya serba nggak menentu. Nah, keadaan begini pernah dialamin oleh Nabi Allah. Begitu pergi berangkat udah jauh-jauh, nyampe di waktu pagi depan laut. Di belakang udah kedengeran hentakan suara kuda, debu pasir udah pada berhamburan tuh. Quran cerita. Siapa itu? Fir'aun dan pasukannya. Suara apa tuh? Suara buah. Suara kuda. Lagi udah jauh-jauh sampai kemari. Kencangnya suara apa tuh? Kuda. Kudanya sampai monyong. Berarti kan udah deket banget, Pak. Udah kedengeran suara kudanya, udah kedengeran, debunya udah berhamburan kelihatan. Itu keadaan udah sangat mendesak. Sampai-sampai Bani Israel bingung, protes, marah, teriak, nggak ngerti dengan keadaan itu. Allah ceritakan apa protes mereka. Inna lamudrakun, wahai Musa, habis dah nyari kita, habis, bakal kesusul, bakal kekejar. Kalau udah kesusul kekejar mati dah. Nenek-nenek mau dianyutin tenggelam kagak, akhirnya mati ngambang. Mau kemana? Perahu nggak ada, kapal nggak ada, mau kemana? Depan laut, di belakang pasukan Fir'aun dan tentaranya udah siap nangkepin kita. Mau kemana? Ini keadaan udah nggak mungkin lagi bisa keluar dan selamat. Begitu kata Bani Israel dengan akal logikanya. Nabi Musa dengan nyantainya jawab apa? Coba. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, sekali-kali tidak akan pernah mereka menyusul kita. Bayangin Bapak Ibu, secara akal bagaimana nggak mungkin kesusul. Kuda udah kedengeran suaranya, pasir udah berhamburan, pasukan udah kelihatan, Nabi Musa di depan laut, nggak ada perahu, nggak ada kapal, terus kemudian masih bisa bilang mereka tidak akan pernah mampu menyusul kita. Kalau waktu itu ibu ada, bapak ada, terus misalnya dah saya ngomong begitu, kalau bakalan, kata saya, apa kata ibu? Kalau bakalan bapak moyang lo, mulai kemana lo, Met? Kan paling begitu jawabannya. Mau kemana lo, Met? Depan laut, di belakang ini pasukan, mau kemana? Bingung. Tapi Nabi Musa bisa bilang apa? Kalah, nggak bakalan. Tidak kan? Kok bisa bilang begitu? Nih kata kuncinya, passwordnya, keywordnya apa? Inna ma'iya
Rabbi, karena sesungguhnya Tuhanku Allah bersama dengan aku. Ah, ini kunci. Allah bersama dengan aku, jadi tenang aja, kata Nabi Musa. Emang apa kalau Allah bersama dengan kita? Saya hadir, maka Allah akan memberikan petunjuk jalan keluar, solusi atas segala persoalan dan masalah. Betul nggak? Terus bagaimana keadaan begini nih? Mana tukang nagih mulu lagi, kredit motor, betul nggak? Balikin. Ya masih kita mau berantem mau tukang tagih. Ngapa lu nagih? Ya 3 bulan belum bayar. Ya lu ambil sana. Ntar tapi gua kredit lagi dari 300. Puyeng-puyeng amat kalau kayak berantem, balikin aja. Saya alhamdulillah udah 2 mobil saya lepas. Beli beras. Alhamdulillah masih ada solusinya. Begitu. Keadaan memang begini ujian coba. Tapi masya Allah Ki Muhaimin, ini hari kita jadi punya usaha nih. SIM. Ya. Syekh Muhaimin yang udah tua tapi usia nggak muda. Masya Allah. Jadi luar biasa. Makanya saya bilang, ya alhamdulillah sampai gini hari kita masih hidup, masih sehat. Berarti Allah kasih solusi nggak sih itu? Ya, yang napasnya Senin Kamis udah jadi Senin Sabtu, narik Senin Sabtu baru keluar. Tapi ya syukur masih bisa hidup. Tinggal kita doa mudah-mudahan Allah angkat nih wabah. Kalau emang harus solusinya vaksin, biar segera ada vaksinnya datang. Kalaupun itu solusinya, semoga gak ada efek yang lebih berat daripada wabah itu sendiri. Amin ya robbal. Udah banyak doa. Nggak ada lagi yang kita bisa harapkan dan lakukan selain ikhtiar. Bahkan ikhtiar juga nggak bisa menjamin orang selamat dari corona. Maka banyaklah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah berikan solusi kepada Nabi Musa lebih mantap lagi nih, sesuatu yang nggak logis. Udah dibilang tenang, nyantai, nggak bakalan kesusul, padahal pasukan udah siap, udah dekat, udah kelihatan di depan lautan, udah nggak bisa pergi. Nabi Musa masih bisa bilang kagak bakalan kesusul, nggak bakalan dikejar. Emang apa? Ada Allah, tenang aja. Emang kalau sama Allah bagaimana? Dikasih jalan sama Allah gitu? Nggak pakai lama. Allah bilang apa? فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ. Maka kami wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di laut. Ya, makin puyeng lagi aja udah. Ibu kalau ada di zaman itu kira-kira bagaimana? Pura-pura gila kali ini. Biar ditangkap polisi. Mau ngapain mukul tongkat di laut? Ayo dah. Ada empang di sini? Bawa tongkat. Ibu punya tongkat? Lakinya punya tongkat? Panjang atau pendek? Ya. Betul dong lakinya kalau pakai tongkat di Muhaimin. Tongkat itu kan ya paling segini. Kayu. Pukul dah ke empang. Pukul ke laut. Jadi apa itu? Jadi muncrat. Oh, begitu doang. Bagaimana Pak mau nyelamatin Pak? Diketok di air muncrat doang. Kok ini jadi solusi? Tapi kalau udah Allah yang tolong, Allah yang kasih jalan, fangfalah kok lautnya kebelah. Lu mau bilang apa coba? Pantes mau jigong. Kebelah tuh laut. Logikanya Pak, nggak masuk akal Pak. Tongkat udah nggak ada. Kalaupun ada, katanya di Turki. Wallahu a'lam asli apa replika. Tapi kalau tongkat ada, masih ada, benar-benar bisa berfungsi begitu tuh, kita mau tuh patungan Pak, beli. Daripada bikin jembatan mahal-mahal, beli kita beli. Sekali getok dari Merak sampai Betawi.
Di belakang ada bini yang cewek nih, ketok lagi baru balik, kelelep di tengah. Itu tongkat udah nggak ada, tapi Allahnya masih ada nggak? Yang menghendaki tongkat itu mampu membelah laut masih ada nggak? Allahnya masih ada dan akan terus ada. Maka di tengah kehidupan yang hiruk pikuk, mumet, bingung, bimbang, semrawut keadaan kayak begini, udah nggak ada jalan lain selain kita berikhtiar, jaga protokol kesehatan, banyak-banyak munajat, minta doa sama Allah Subhanahu. Ya Allah, terima kasih, dengan wabah ini kami jadi tahu arti sehat. Dengan wabah ini kami tahu arti kebersihan. Kita ini jarang banget ngaji toharoh. Begitu pas corona, pada belajar bersuci, belajar mandi, belajar wudhu, belajar bersih, belajar cuci tangan, belajar cuci muka. Padahal wudhu udah lebih ada duluan. Itu kitab fikih setebal apapun dimulai dengan toharoh. Pas corona baru tahu artinya bersuci. Kencing mah kencing, cebok mah kagak. Masuk masjid paling duluan, sholat khusyuk, Allahu Akbar. Cebok kagak. Lah apa kagak ini sholatnya? Makanya kiai-kiai masih banyak, guru masih banyak. Jangan dianggap sepele bang toharo. Iya. Wudu ada caranya. Sholat ada syarat rukunnya. Saudara bukan air kecil, terus main slidingin aja gitu pak, nggak pakai di apa ya bahasa kita cebok ya, ya kan najis itu. Terus sholat bagaimana sholatnya? Ya kagak sah. Jangan pede dengan sholat kita bisa masuk surga. Kalau sholat kita ternyata tidak sah di mata Allah Subhanahu. Cuci pakai air, iya. Main ada ember kecil, main ucap-ucapan, diusapin ke helmnya, usapin lagi. Ini jadi najis. Lah air muntah najis dijadiin cebok, saudara. Sholat Allahu Akbar. Kata mereka cebok, woi cebok. Lah pantas khusyuk, orang setan nggak godain, lu mau ngapain digodain? Udah jelas agak sah. Kata setan, lah gue capek amat ngegodain dia. Lah pantas sih enak banget sembahyang Allah. Aneh enak banget sih sembahyang nyari, iya orang agak sah. Awas, hati-hati. Ini kita belajar nih, mengambil hikmah betapa pentingnya bersuci, menjaga kebersihan, toharoh yang udah lebih dulu kita baru sadar setelah adanya wabah COVID corona ini. Tuh. Makanya ini peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ngingetin kita tentang akhlak Nabi. Bagaimana Nabi berpesan kita masuk surga bukan karena semata urusan ibadah, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf Bapak Ibu, kalau cuma ngandelin ibadah sama dosa, banyakkan mana ibadah kita sama dosa? Dibilang sholat 5 kali belum tentu sholat kita benar. Belum tentu kita ngerjain sunnahnya, belum tentu Senin Kamisnya, tapi tiap detik Allah kasih kita nikmat, nggak kurang-kurang. Dari mulai urusan mata bisa melek, sampai merem lagi, sampai melek lagi, belum tentu kita ingat sama Allah. Saat mau tidur, tapi kita baca tuh doa, Bismika, Allahumma, Bismika. Belum tentu kita baca doa, mungkin lebih sering baca WA sebelum tidur. Kita kepilih tuh HP, takut diambil tangannya. Iya. Begitu bangun dari tidur, apa dia baca doa lagi? Apa dia cari Allah yang udah ngasih dia hidup kembali? Apa dia cari HP? Mana HP gua nih? Pak, maaf Pak, sekarang nyawa manusia pindah ke HP Bu. Gak percaya.
Coba dah kalau ada HP bapak ketinggalan, bapak berangkat ke kantor nih, HP ketinggalan di rumah, biar kata udah nyampe hampir Tangerang, balik lagi. Emang apa? HP gua ketinggalan, lah terus nyawa gua itu mati, gua mati dah. HP ketinggalan mati, lah HP ketinggalan mati dia balik, biar kata macet. Tapi kalau bininya ketinggalan, gimana? Ini tolong itu gede masih ketinggalan aja, mau lu agak tahu apa? Gua kan tadi di pom bensin lah, gua kan ngeliat ke depan. Lu kalau mau kencing ngomong dong. Nah gua main jalan aja, nggak tanya lu masih di WC. Dia ketinggalan. Dia kagak tahu tuh bini belum nemplok. La ilaha illallah. Baru masya Allah ini keadaan udah begini. Banyak-banyak doa sama Allah. Kadang-kadang ini kita nih jam berapa ini? Jam 10 ya? Lewat paling 15 menit 10 menit lagi ya. Makanan udah disiapin kan? Di rumah? Belum? Enggak disiapin? Ada? Udah duluan. Hah? Kadang-kadang Pak Bu, kita ini hari begini nih mesti belajar sama orang gila. Tapi jangan jadi gila. Belajar sama orang gila. Lihat orang gila, masya Allah. Pernah nggak sih ngeliatin orang gila? Allah tuh nyiptain sesuatu, Pak. Nggak ada yang sia-sia waktu. Nggak ada. Pernah nggak ngelihat orang gila? Terus kita pelajari ini orang gila nih, kita perhatiin. Orang gila itu hidupnya nggak pakai akal. Kita ini orang berakal semua. Lihat aja orang gila, baju nggak pakai, celana nggak pakai, celana nggak punya, baju nggak punya, tiap hari ketawa mulu tawa. Mirip ya, ketawa mulu tuh orang gila, padahal nggak punya baju, nggak punya celana. Maaf nih ibu-ibu, bajunya banyak nggak? Celananya banyak, jilbabnya banyak, roknya banyak. Berapa kali nangis gara-gara urusan kredit kerudung, kredit baju nggak dikasih sama lakinya. Padahal di lemari masih banyak, bajunya, jilbabnya, kerudungnya masih banyak. Nangis gitu kalau nggak dapet. Orang gila nggak pakai apa-apa, kagak nangis ya, ketawa mulu. Makanya ibu-ibu lihat orang gila, nggak ada yang stres. Bener ini survei nih, nggak ada orang gila yang stres. Yang stres tuh yang kita ini nih banyak. Cuma udah naik tingkat. Bener. Rumah nggak punya, mobil nggak ada, sepeda nggak ada, kemana jalan kaki nggak ada tumpangan yang mau naikin dia. Masya Allah, pernah ngelihat orang gila panas kepanasan, hujan-hujanan, rumah kagak punya, tinggal di kolong di atap langit, di bawah, di atas aspal. Pernah lihat gak punggungnya dikerok, dikerik? Pernah nggak orang gila dikerik? Punggungnya merah-merah? Enggak. Itu yang suka dikerik apa? Laki ibu. Nggak boleh kena hujan dikit. Meriah, masuk angin nggak boleh, masuk angin. Akal kepanjangan. Orang gila. Pernah ngelihat masuk ke Indomaret, Alfamaret, ke warung beli tolak angin? Enggak, karena tolak angin minuman orang pintar. Orang pintar minum tolak angin, orang gila nggak masuk angin. Orang gila nggak masuk angin. Artinya dalam keadaan kayak begini, jangan terlalu mikirin sesuatu hanya karena urusan akal semata-mata. Stres kita. Iman. Karena akal itu maju ke depan, dia suruh kanan, kanan nggak bisa, dia suruh kiri, kiri nggak bisa, dia suruh ke belakang, belakang nggak bisa, dia suruh ke atas, atas nggak bisa, dia suruh ke bawah. Nggak bisa semua penjuru, mau kemana? Pasti stres. Tapi kalau iman mampu menembus langit, mampu menembus aras. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun
fayakun. Begitu kata Allah Subhanahu. Ya, makanya nih kita kalau mau gali banyak dah hikmah nih. Tukang beginian nih, tukang beginian. Zaman dulu belum ada kopi, pabriknya hampir bangkrut. Apa sih yang beli beginian? Iya, ibu-ibu saya juga pernah beli beginian, hampir bangkrut. Berapa ribu, berapa ratus ribu manusia yang kerja di pabrik hand sanitizer. Begitu adanya kopi, masya Allah, pada dapat bonus karyawannya. Lah orang pada di PHK, lah dia punya pabrik, karyawan dibonus-bonusin semua. Lah orang harganya sempat sampai 100.000 begini ya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin nih yang punya pabrik udah kelamaan sabar, nggak ada yang beli. Apalagi orang Tengkareng ya. Siapa yang beli? Udah sabar, udah ya Allah, bangkrut dan urusan. Ya Allah, pabrik tutup dah ya. Udah begitu tuh ya, ini udah kebanyakan. Enggak, tenang. Nih yang udah pada sering senang, gua bagi dah 9 bulan. Nih lo nikmatin dari 9 tahun lu mengeluh, cukup 9 bulan, kebalas tuh yang 9 tahun. Masya Allah ya. Bini saya sering doa, ya Allah suamiku sering sekali di luar rumah, kasihan anak-anak, kasihan istri, kapan dia pulang. Sekarang di rumah dulu makan tuh doa. Kapan keluar kagak, di rumah mulu. Ya doa-doa ibu semua sih dulu begitu. Tapi mulu ngurusin anak lah, kan lu pengen diperhatiin. Lu makan tuh 9 bulan, lu pelototin laki lu pelototin. Lu sih gak apa-apa, biarin aja. Tetap ada hikmah. Yang tadinya mau bercerai gak jadi, ya kan? Yang tadinya rumah tangga semrawut karena cuma sibuk ngurusin dunia, lupa ngurusin keluarga, sekarang balik lagi ya, akur lagi, harmonis lagi. Allah gak akan pernah membuat takdir yang bikin kita susah. Kadang-kadang kita ini yang rada-rada kurang nerima. Pasti ibu bapak punya pengalaman banyak lah soal hidup kayak begini. Saya pun juga punya pengalaman yang saya kalau ceritain nggak masuk akal, kagak masuk akal. Utang lagi mumet, tiap bulan ditagih mulu. Kita sampai jadi manusia mantap, makan tabungan, bayar. Sampai saya bilang, udah dah, ini rumah saya, lu jual aja. Saya bilang itu mau tukang bank, ntar sisanya lu bagi gua, utangnya ambil. Udah sampai nyerah begitu pak, lah yang penting gua bebas. Alhamdulillah tuh utang ada yang bayar. Benar. Wasilah Kiai Haji Adnan Idris sampai ke Hadratus Syekh Abdul Malik, pemilik SIM, dikontrak saya, bayar tuh utang. Siapa yang hari ini mau bayarin utang 2 miliar lah? Gimana toh? Ini saya cerita bukan buat sombong, tidak, tahadus bin nikmah. Saya juga ngalamin masa-masa itu sama kayak ibu dan bapak. Tapi Allah kasih sesuatu yang hari gini orang ngeluarin duit, nahan, tiba-tiba udah jadi brand ambassador. Berapa utangnya? 2 miliar, bayar. Masya Allah. Sampai orang bang bilang, Pak Ustadz bisa aja pura-pura gak punya duit. Saya gak tahu. Ini maksud saya ya. Kita punya pengalaman yang pengalaman apa namanya itu, spiritual yang beda-beda lah ya. Saya punya, beliau punya, ibu dan bapak punya. Intinya jalan keluar mau dikasih aja ya. Ini rahasia, tolong jangan bilang siapa-siapa.
Saya cerita begini biar kita tetap tenang, maksudnya gitu ya. Sama lah dari Maret, April, Mei, Juni itu baru kejadian bulan September kemarin. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 7 bulan. Udah ngap, udah ikan bergair, mobil udah depan, tinggal rumah, bayar. Udah, lu jual rumah gua, jual. Ntar sisanya buat bayar utang, ya kalau ada lebih buat gua makan. Udah begitu tuh kalimat saya. 2 minggu setelah saya ngomong, Allah kasih hamba-hambanya buat bantu hamba-hambanya lain. Selesai sudah. Muhaimin, mana SIM-nya? Masya Allah, ini SIM ini yang pada merokok, pada hijrah ada rokoknya. Iya, jelas ini punya ulama, punya kiai, Syekh Abdul Malik Kiai, jelas ibu yang rokok nih, yang nggak rokok nggak usah rokok, yang rokok gitu ada sudut, ada ya buat perjuangan ulama, kiai Islam. Tapi kalau ini kemana tuh? Jelas juga kemana itu duitnya kalau yang lain. Tapi bukan berarti nggak boleh beli, beli tetap bisa boleh. Nggak apa-apa. Nah ini cuma saya mau cerita bahwa ya begitu dah ya. Udah ya. Nah, alhamdulillah udah jam 11 tadi saya dapat info kita terakhir di jam 11 malam. Terima kasih kepada teman-teman kepolisian, teman-teman TNI, teman-teman Satpol PP, aparatur pemerintah, Satgas Covid dan semua yang sudah memberikan keleluasaan kita bersilaturahmi. Semoga kita semua selamat dunia akhirat, sehat walafiat. Amin ya robbal. Terima kasih, mohon maaf nanti ada doa dari guru kita, dari Kiai yang insya Allah kita aminkan bersama-sama. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran kasiran ahsanal jazaa kepada guru kita Mukarram Bapak Ustadz Solmed yang telah menyampaikan mu'izatul hasanahnya. Kepada para hadirin Bapak Ibu untuk tetap di tempat karena acara yang paling inti adalah doa. Untuk itu kami mohon kepada guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Nasrullah RC untuk memimpin doa sekaligus mendoakan hajat kita, yakni hajatan Yayasan Baitul Lisan Al-Mukhlisin untuk pembebasan lahan wakaf rumah tahfiz. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan serta kelancaran. Untuk itu kepada guru kita, alaika falyatafaddal ashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, wabil khusus para guru kita, penceramah kita, Ustaz Solmed, Bapak Ibu yang lain. Marilah kita baca surah Al-Fatihah. Yang pertama kita niatkan mudah-mudahan acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang menalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mendengarkan nasihat yang baik, kita ikuti yang baik-baiknya juga. Yang kedua, mudah-mudahan yayasan ini menjadi yayasan yang berkah, yang buat masyarakat sekitar dan juga kaum muslimin pada umumnya, dan guru-gurunya semuanya kita diberi kesehatan ya Allah Subhanahu wa taala. Para penceramah kita diberikan ketabahan, istiqomahan di dalam berdakwah. Dan juga tadi kami kita di rumah tahfiz yang di sebelah Bapak sekalian, insya Allah kita akan menjadikan sebagai pusat daripada pendidikan anak-anak kita dalam tahsin dan tahfiz. Mudah-mudahan Allah kabulkan dengan keberkahan pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. بهذه النية وبسر من أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها
وقوت الأرواح وبذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. لا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.